Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Pia. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bunda. Insya Allah kami akan melakukan wawancara yang terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Boleh diperkenalkan sekilas tentang Bunda Pia, monggo. Baiklah, terima kasih banyak atas kesediaannya mewawancarai jika sebagai tugas Bunda Ulfa. Perkenalkan, saya Bunda Via, nama lengkap saya Siti Rofiah, Kepala Sekolah TK Islam Kurotayun, Bunut. Bunda, saya ingin pencerahan dari Bunda bagaimana cara untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul antara dilema etika dan bujukan moral, Bunda. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul antara dilema etika atau apa tadi? Dilema etika dan bujukan moral itu mungkin kita bisa melakukan beberapa langkah. Yang jelas yang pertama, kita harus mengidentifikasi permasalahannya dulu. Jadi masalahnya itu dari mana? Kadang kalau ada masalah itu kita tidak bisa mendengarkan dari atau mengidentifikasi dari satu sudut saja, jadi harus dari berbagai sudut pandang. Terus kemudian yang kedua, kita harus mencarikan solusi. Setelah kita memahami suatu masalah atau problem dari berbagai sudut, kita kan jadi objektif, kita juga jadi mudah menemukan solusi. Terus baru setelah itu kita bisa membuat keputusan, dan keputusan itu pun juga harus bersifat memang benar-benar keputusan yang sudah terbaik seperti itu. Terima kasih Bunda Pia. Bagaimana dengan keputusan yang jawabannya adalah versus benar lawan benar dengan versus benar lawan salah atau bujukan moral, Bunda? Terima kasih. Ini udah versus benar lawan benar itu misalnya, jadi ya nanti pendapatnya ini benar, nanti ini benar, jadi cari solusi yang terbaik gitu. Tapi sepertinya berarti kalau yang versus benar dan salah atau versus bujukan yang benar dan salah juga, itu sepertinya langkahnya saya kira ya bisa sama. Yang pertama kita juga harus mengidentifikasi masalah, terus kemudian mencari solusi, baru setelah itu kita bisa menemukan benar atau salah suatu problem itu di mana. Terima kasih Bunda. Berarti nanti kita mengidentifikasi dari permasalahan tersebut, baru nanti kita menyelesaikan permasalahan. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, Bunda, bila terjadi sebuah kasus, maka prosedur apa yang Bunda lakukan untuk mengajak diskusi Bapak Ibu guru, lalu apakah sudah bagaimana cara untuk menyelesaikannya, gitu Bunda? Yang jelas suatu masalah itu harus diselesaikan dengan porsinya. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan semua guru. Kalau menurut saya lebih efektif atau tepat ketika ada masalah itu kita selesaikan dengan yang berkaitan dulu. Jadi masalah nanti juga tidak melebar atau menyebar. Terus kecuali kalau memang itu kaitannya dengan kepentingan umum seperti itu, otomatis itu wajib kita diskusikan atau sharing dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru yang berkaitan dengan problem tersebut. Karena semakin kita menyelesaikan masalah dan itu memang diperlukan saran atau pendapat dari orang lain, itu malah bisa menghasilkan solusi yang terbaik. Seperti itu. Lalu apakah cara yang paling efektif yang menurut Bunda sudah pernah laksanakan, Bunda? Menurut saya yang paling efektif itu membangun komunikasi seperti itu. Memang mungkin sepertinya di awal-awal itu nanti kaku atau mungkin belum luwes atau belum
enak gitu ya. Tapi nanti ketika kita terbiasa ngobrol, ketika terbiasa berkomunikasi itu lebih enak kan, jadinya nanti kita enak nggak enak itu diobrolnya, akhirnya ketemu solusinya. Jadi kan lebih plong, lebih entah itu masalah apapun, baik itu nanti masalah apa juga masalah tentang sekolah atau apapun, itu lebih enak komunikasi. Yang efektif itu dikomunikasikan atau konsul. Baik, kami rangkum berarti untuk bila terjadi permasalahan itu lebih mudah untuk dikomunikasikan bersama. Selama ini permasalahan apa yang pernah Bunda hadapi atau tantangan apa yang pernah Bunda hadapi dalam kasus belakangan ini? Kalau untuk masalah atau belakangan yang ini apa ya? Mungkin kalau untuk sekolah mungkin bagaimana kita bersinergi ke semua teman-teman terkait dengan adanya kurikulum baru ini, kurikulum Merdeka, kemudian ada CGP seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengcover atau mendiskusikan ada program seperti itu tidak memberatkan kita, tapi justru menjadi pemicu semangat belajar semua guru. Jadi bisa saling sharing, saling melengkapi, jadi paling tidak kita harus upgrade kawasan seperti itu gitu. Jadi tidak lagi dengan kemajuan gitu. Jadi memang harus terbuka saja ada program apa, kita memang harus terbuka untuk mau belajar. Itu mungkin tantangan yang berat bagaimana. Nah kadang ketika sudah di zona nyaman itu ya wis bisa gitu. Jadi kalau tentang penegakan disiplin yang berkaitan dengan benar atau salah, otomatis kan di sini ada permasalahan yang benar-benar anak atau alumni itu melakukan suatu kesalahan, dan itu harus memang mendapatkan penegakan disiplin yang berhubungan dengan hukum. Kalau ada yang seperti itu, berarti ya kita harus harus bijak-bijak menyikapi. Karena seperti contoh mungkin alumni sering melakukan penggembusan ban atau pencurian. Terus mungkin kalau seperti itu kita juga wajib melakukan penegakan disiplin. Ketika di sini kan memang ada versus benar dan salah. Kalau menyikapi seperti itu kita harus pandai-pandai atau bijak menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana umpamanya kasusnya pencurian seperti itu kan bisa di prioritas di skala, mencuri sandal atau mencuri di warung, itu berarti kita bisa melakukan penegakan disiplin yang itu bagaimana kita bisa selesai tanpa harus sampai dihukum seperti itu. Ya, terima kasih Bunda. Lalu yang selanjutnya yang dapat kita simpulkan bahwa benar versus benar dan benar versus salah itu kita juga bisa melihat pada porsi yang dilakukan atau porsi dari kejadian tersebut. Nah, untuk selanjutnya bagaimana saran-saran Bunda kepada kami tentang dilema etika ini atau pengambilan keputusan ini Bunda, cara yang paling efektif itu bagaimana Bunda? Tentang dilema etika atau pengambilan keputusan ini, tentunya kalau saya itu apapun itu penyelesaian masalah atau tidak ada masalah, kadang masalah itu tidak dicari pada datang sendiri. Menurut saya ya komunikasi, kemudian sumber daya manusia. Jadi saya kira dengan adanya program CGP, terus seperti ada wawancara seperti ini, itu juga sangat membantu kami untuk terus belajar bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dengan ilmu, yaitu dengan pengetahuan. Nanti tidak syukur wah sementing matok, tidak gitu. Jadi nanti ada langkah-langkah yang harus ditempuh, dan itu saya kira juga menjadi wawasan bagi kami itu bisa menjadi lebih baik dalam mengambil keputusan seperti itu.
Terima kasih atas waktunya Bunda Via. Terima kasih Sami-sami. juga atas Semoga untuk sukses selalu, tidak lupa berbagi ilmu sama kita semuanya. Terima kasih atas dukungannya. Iya. Mudah-mudahan bisa lancar sampai akhir nih. Bunda Kita Via. bisa nularin sama yang lain. Amin. Terima kasih ya Bunda. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dewi atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pada kali ini saya ingin mewawancarai Bunda Dewi terkait Kepala Sekolah PAUD Purwota Ayun. Ya, Bunda, bagaimana selama ini Bunda dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Identifikasinya yaitu yang pertama untuk dilema etika itu benar versus benar, yang untuk bujukan moral benar versus salah. Selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana sama-sama mempunyai nilai kebajikan yang sama atau dikatakan benar versus benar. Bagaimana Bunda dalam mengambil keputusan seperti itu, Bu? Tentu sebelum mengambil keputusan seperti itu saya mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Kemudian siapa saja yang berkaitan dalam kasus tersebut antara yang benar dari masing-masing pihak. Lalu langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini untuk menangani masalah-masalah itu? Langkah pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak, antara pihak yang merasa benar dan pihak yang merasa benar juga. Dari situ saya mengidentifikasi dari permasalahan apa yang terjadi, apa pemicunya yang terjadi. Dari situ saya memberikan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Dicari kedua belah pihak itu sampai ke putusan yang terbaik untuk keduanya. Jadi saya rangkum bahwa jika terjadi permasalahan benar versus benar, yaitu sama-sama mendengarkan dari kedua belah pihak, begitu ya? Ya, saya tahu. Iya. Lalu hal-hal apa yang selama ini Bunda anggap efektif sebagai pengambilan keputusan dalam hal-hal yang dihadapi? Untuk melakukan itu saya melakukan dialog dari pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan. Bagaimana permasalahan itu bisa dipecahkan dengan sebaik-baiknya dengan cara kekeluargaan, serta memberikan solusi atau bimbingan secara bertahap atau koordinasi. Dari situ kita dapat memberikan arahan yang tepat dari perselisihan yang ada. Untuk selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dari Bunda atas dalam pengambilan keputusan? Selama saya menjadi kepala PAUD Purwota Ayun, tantangan yang saya pernah hadapi untuk mengambil keputusan itu bagaimana cara mencari solusi yang terbaik dari kedua belah pihak atau seminimal mungkin resiko yang ada itu bisa dijauhi. Nah, dari permasalahan yang ada itu untuk resiko yang pernah ada itu diminimalisir. Jadi kalau bisa bukan permasalahan yang diperbesarkan tapi diminimalisir. Terima kasih. Jadi kami rangkum bahwa dalam tantangan dalam
keputusan masalah, yaitu kita harus meminimalisir terjadinya permasalahan tersebut dan menyelesaikan secara baik gitu. Bunda, ada lagi yang ingin saya tanyakan, yaitu apakah Bunda itu mempunyai waktu tertentu atau waktu-waktu untuk penyelesaian masalah atau waktu yang dijadwalkan seperti itu, Bunda? Untuk waktu-waktu dalam penyelesaian masalah itu menurut saya sesegera mungkin atau secepatnya masalah-masalah yang ada itu segera diselesaikan, karena semakin berlarut-larut masalah nanti akan semakin sulit juga untuk dipecahkan. Lalu apakah ada seseorang yang membantu Bunda atau faktor-faktor yang lain yang mempermudah Bunda dalam pengambilan keputusan dalam suatu masalah pun? Untuk masalah yang ada, saya biasa dibantu dengan benda-benda atau dengan buku, terutama permasalahan yang pernah ada itu nanti saya musyawarahkan bagaimana yang terbaik, solusi yang terbaik menurut saya dan benda-benda yang ada di sana. Jadi keputusan bukan sepihak dari saya saja, tapi juga dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda dalam mengambil keputusan tersebut? Dari yang saya alami dan sebagai kepala PAUD, kebijakan-kebijakan yang pernah ada itu bukan hanya dari saya saja. Keputusan yang pernah dibuat itu semata-mata demi kebaikan warga di sekolah. Terutama keputusan yang ada itu saya bermusyawarah menghasilkan mufakat dari semua elemen, dari pihak wali murid, dari pihak guru, dan untuk anak-anak. Jadi elemen yang ada di sekolah biar bersinergi semua. Bunda, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas jawabannya dari supervisi tersebut. Demikian kami mohon diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.